May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqah ma taraka ginan al-hadits. Hadirin ikhwati iman, Bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan senior jam'iyah bersama Al-Ustadz Ikin dan keluarga. Alhamdulillah atas kudroh irodah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Soreang melalui ikhtiar pimpinan cabang pemuda Persis setelah kita mendapatkan kesempatan berharga untuk menggapai derajat kemuliaan di hadapan Zat Maha Rahman. Materi kajian merespon persoalan yang muncul berkenaan dengan status hukum afdol atau lebih utama dan masyru' atau disyariatkan. Nah, kita awali kajian ini dengan rekonstruksi kerangka hukum syariat yang 5 yang dikenal dengan al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Kita maklum bahwa istilah hukum taklif 5, al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah, yaitu wajib, mandub, haram, makruh dan mubah, merupakan kategori normatif utama dalam fikih yang menggambarkan status hukum syariat terhadap suatu perbuatan mukallaf dari segi tuntutan, pilihan, dan larangan. Namun dalam praktik, terutama praktik keilmuan fikih dan fatwa, muncul yang tidak secara eksplisit atau tersurat termasuk ke dalam 5 hukum taklif, tetapi sering digunakan oleh para ulama sebagai cara untuk menjelaskan lebih lanjut tingkat kebaikan atau layaknya suatu perbuatan dalam kerangka hukum Islam. Jadi pokok masalah yang ingin dibahas, apakah istilah afdol dan masyru' itu sebagai penambahan kategori hukum baru dari hukum 5, jadi 7 gitu. Saya ulangi ya, yang jadi pokok masalah, apakah istilah afdol dan masyru' sebagai penambahan kategori hukum baru dari yang 5 jadi 7, atau istilah baru sebagai subbagian, tidak menambah hukum tetapi ada pengayaan di antara hukum-hukum yang ada, tak terkecuali apakah afdoliyat berlaku di hukum mubah gitu. Kumaha hukum nadahar afdol gitu. Lain afdol wajib. Nah, da beuki. Itu contoh. Jadi apakah nanti di semua hukum 5 di situ ada nuansa penekanan atau pengembangan afdoliyat, atau hanya di hukum-hukum tertentu. Itulah pokok masalah yang akan kita bahas. Maka berkenaan dengan hukum afdol, masyru' kita tunda dulu, akan kita kaji dari beberapa aspek. Pertama, berkenaan dengan tahrirul mustalahat atau penegasan istilah, dengan mengkaji ulang definisi afdol. Secara sederhana, afdol yang sering diartikan lebih utama atau lebih baik
dalam suatu perbandingan antara dua atau lebih dari dua perbuatan yang semuanya termasuk kategori masyru', disyariatkan. Bahasa sederhana dulu, pakai bahasa dianjurkan. Dalam ungkapan lain, yang disebut dengan afdol itu adalah tindakan yang lebih utama dibandingkan pilihan lain, tetapi tidak mencapai derajat kewajiban. Itu aspek pertama. Aspek kedua yang tak kalah penting, mempelajari karakteristik afdol. Secara umum, biasanya afdol digunakan di antara dua perbuatan yang sama-sama sunnah atau tatawu. Ya, ini bahasa saya golibnya. Yang kedua, tidak menunjukkan keharusan. Engkau afdol tapi kudu gitu. Tetapi pilihan yang lebih tinggi dalam tataran keutamaan. Contoh, sholat berjamaah afdol daripada sholat sendirian. Sholat tahajud afdol daripada tidur malam. Kemudian saum Daud, sehari buka sehari saum, afdol daripada saum sunat yang lainnya. Itu kurang lebih karakteristik umum yang disebut dengan afdol. Aspek ketiga yang tak kalah penting berkenaan dengan sifat dan lingkup afdoliyah. Pada dasarnya yang namanya afdoliyah itu bersifat dinamis dan tergantung pada beberapa hal. Contoh, konteks ibadah. Membanding antara sholat malam dengan sedekah. Yang kedua, aspek kondisi individu. Misalnya, afdol diukur kemampuan fisik atau finansial. Yang ketiga, aspek kebutuhan masyarakat. Misalkan prioritas menolong orang miskin. Oleh karena itu, nah inilah penting akan kita perdalam, menentukan afdoliyah mesti merujuk kepada dalil khos. Dalil spesifik Quran atau hadis, dan hindari klaim afdol tanpa dalil. Karena menetapkan tabdil tanpa dalil khawatir masuk kepada gulu. Berlebihan di dalam agama gitu. Saya ambil contoh nih, dalam konteks individu. Ari urang yakin Ibnu Abbas ahli surga? Sekali deui. Pokoknya mah kajian mal eureun memeh hujan eureun. Ari urang yakin Ibnu Abbas ahli surga? Yakin. Tapi pernahkah ada nasnya Ibnu Abbas di surga? Pernah mendakan tuh gitu. Daya kan? Daya. Padahal Ibnu Abbas ahli Quran. Ahli fikih. Nu kadua, Abdurrahman bin Auf ketika cara berpikir mengelola kebaikan masih menggunakan mindset orang, nu cek bahasa anak masih balitungan jeung pangeran. Asup sorgana ngoronda. Padahal waktu itu 2016 anak coba konversi kekayaan yang sudah diinfakkan itu sudah hampir 6 miliar. Jadi infak 6 miliar, asup surgana ngoronda. Halo, aranjeun sabaraha? Saya hitung 2016 konversi rupiah waktu itu 6 asup surgana teh ngaronda. Urang teh sabaraha? Kumaha asup surgana? Sudah? Dah. Sekarang mari kita bandingkan dengan Bilal. Ayat kacatur Bilal ahli nahwu dan balagoh. Wani diriungkeun Bilal babalagoh jeung orang Sorea.
Kata ambul ke orang sore mau usul fikih, kira Bilal diajar usul fikih. Tidak pernah ada riwayat Bilal tadi mufasir, Bilal ahli fikih, muhadis, tidak ada. Tapi asup surga. Di antara wasilah nate syukur wudu. Tah sorry bro, temenang. Abdul keneh mana jihad dengan harta jeung syukur wudu, temenang ngabanding pantes teh keur Bilal. Opik hayang ke surga aku syukur wudu, sorry teu maci. Abdolna teh keur nu kitu, keur antum mah lain kitu abdolna, tah itulah yang disebut dengan kondisi individu. Nya siga punten nepi ka ngahajakeun rutin salat duha. Dah hayang asup surga, cek ana teh moal asup surga keur ente mah ku eta mah da tiket lain ku eta. Abdolna teh mencit jelema ente mah kitu cek asup surga teh. Itu disebut dengan kondisi individu. Maka dalam konteks inilah kita bisa maklum. Ketika Nabi ditanya ayul amal afdol, Nabi jawabnya beda-beda. Pertanyaannya sama, beda-beda jawabnya. Yang satu nanya ayul amal afdol, jawaban Nabi tut'imu to'am. Ker anjeun mah afdol nanti iya. Yang satu bertanya lagi, jawabannya beda, birrul walidain. Yang satu bertanya lagi, beda jawabannya, absus salam. Nah, itulah yang dimaksud bahwa abdoliyat bersifat dinamis. Satu di antara tolok ukurnya berkenaan dengan kondisi individu. Jadi ada orang yang abdol dari sisi naon tenaga, dari sisi finansial mah mabdul. Kan abdol telawana mabdul. Gitu. Contoh lain, tahun sabaraha sandi dia nage. Kerjaman ketua Pecena saha di dia teh kan. Saya kan sering membanding ketika mengukur abdoliyat satu amal dalam praktek orang, jangan membandingkan antar kandidat, tapi dalam lingkup tanggung jawab apa itu. Waktu itu saya membanding mana yang paling utama antara Abu Dar jeung Khalid bin Walid gitu. Begitu tadi Abu Dar nyungkeun kepemimpinan, cek Nabi ulah. Tapi Khalid bin Walid sanajan sudah melanggar kode etik prajurit, nyebut syahadat dicecep wae ku Khalid mah. Nah, siah dina cek orang soreang mah maneh mangan sakadar naon kamu plase. Itu bles. Tapi coba Khalid bin Walid kita ngurus aset jeung bendahara jebol. Abu Dar nu tiasa gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ngukur abdoliyat dalam konteks nanti secara praktek fikih itu juga tergantung yang harus diperhatikan oleh kita konteks sabda Nabi gitu. Jadi tidak melulu teksnya. Nah, gitu kurang lebih tuh. Nah, oleh karena itu maka penting di sini para ulama menetapkan sejumlah aturan. Kapan satu nas menunjukkan sebuah perbuatan abdol, namina dalalah abdoliyah. Yang kedua, berkenaan dengan dawabit abdoliyah, kaidah, ugeran, batasan-batasan dalam penetapan satu amal abdol. Nah, maka dalam kajian ini saya berikan beberapa ilustrasi untuk menghindari klaim abdol tanpa dasar dan selamat dari sikap gulu dalam beragama. Maka langkah yang harus kita lakukan yaitu perlu identifikasi dalalah abdoliyah pada satu nas dan juga dawabit abdoliyahnya. Apa yang dimaksud dengan dalalah abdoliyah? Misalnya, Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair yang kami kutip di halaman 89, beliau menerangkan begini. Ad-dalalah alal abdoliyah
petunjuk tentang keutamaan hiya isyaratun nas ila fadli amalin ala akhar biwasfin mahsusin. Adalah isyarat nas yang menunjukkan kelebihan suatu amal atas amal lain dengan sifat khusus. Dalam redaksi lain yang disebut dengan dalalah abdoliyah ialah indikasi dalam nas syar'i yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan dipandang lebih utama daripada yang lain. Namina teh dalalah abdoliyah. Jadi ulah cek urang gitu. Cek urang abdol ari dalalahna teu aya. Engke saabdolna. Jadi we debat jika kamari gitu, Jumatan atau teu Jumatan. Jalan keluarna Sabtuan. Jadi mencipta Sabtu gitu ngaratepi omongan. Rugi atuh da. Orang tidak Jumatan telohor gara-gara pedah jadi panitia kurban, rugi mah menang pahala. Emang Abdullah bin Zubair tersibuk gitu. Khalifah tuh. Aya teh Jumatan karena naon? Emang jadi ketua panitia. Lain karena sunnah. Nikmat atuh. Teh Jumatan make ilmu, menang pahala. Gigereun masjid narok tulang per. Rada ngageber sate gitu. Salah nu Jumatan gitu. Itu dawa di tempat didinya. Pan make ilmu mah tong aya masalah gitu. Nepi ka kamari di mana ya patarosan teh? Nepi ka tadi lantaran boga jadwal. Ngeusian jadwal ada tanggung jawab. Pek teh pre masjidna. Kata nasib gitu. Jadi penting harus karena ilmu. Ulah saabdolna. Nah itulah pentingnya ada dalalah abdoliyah dan dawabit itu. Ke saabdol mah bahaya. Cek iya abdol, cek itu abdol. Abdol nanti beda-beda gitu. Nah ya. Nah maka di sini pentingnya pertama identifikasi dalalah abdoliyah. Sementara yang dimaksud dengan dawabit abdoliyah yaitu kaidah-kaidah ilmiah yang menjadi batasan dan pedoman sah dalam menentukan suatu amal atau perbuatan lebih abdol atau lebih utama daripada yang lain. Ini contohnya, kieu. Ini contoh aplikasi. Sabda Nabi Abdolus Siyami Ba'da Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Saum paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Maka penunjukan hadis ini bahwa lapad Abdol menunjukkan keutamaan yang sifatnya relatif bukan mutlak. Mana buktina dibatasi ku Ramadan. Gitu, itu contoh. Cek dalil gitu. Nah, adapun dawabit atau kaidah penetapan abdoliyat yang pertama, suatu lapad layak digunakan untuk menunjuk abdoliyah sekiranya lapad itu harus sharih, jelas, tegas. Hal ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, la yusbatu tabdil illa bidalilin sorihin min kitabin aw sunnatin. Penetapan keutamaan atau keutamaan tidak ditetapkan kecuali dalil sorih. Ditetapkan kecuali dengan dalil sorih, jelas tegas dari Al-Quran atau sunnah. Contoh, lantaran urang mah berpikirna kudu aya kata abdol wae gitu. Nalika eueuh abdol tidak dirasa itu dalalah abdoliyah. Namina contoh abdoliyat secara maknawi.
Walaupun secara lafzi tidak ada kata afdol. Maka dimungkinkan ada ikhtilaf gitu. Jadi kalau ada afdol atau tabdulu atau yupadilu relatif kecil ikhtilafnya. Walaupun masih ada ruang untuk ikhtilaf. Komo nu eueuh namina tersirat. Contohnya ayat ini namanya contoh afdoliyat secara maknawi, bukan lafzi, karena di lafadznya tidak ada kata-kata afdol. Yaitu masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Maka dalalah afdoliyahnya infak di jalan Allah lebih utama daripada infak biasa. Contoh, orang infak ke pesantren, infak ke madrasah, infak ke para mubalik, infak ke para mujahid lebih utama daripada sekedar infak ke orang miskin bukan mujahid. Gitu itu teh. Tak ieu teh dalalah afdoliyahna teh maknawi. Walaupun tidak ada lafaz di situ ada naon kelebihan ikhtiar fisabilillah maka lebih berhak untuk didahulukan lantaran ada afdoliyah. Maka ini jadi pertimbangan pik untuk amil bab zakat contoh. Yang satu miskin tara ibadah gitu. Yang satu miskin sok ibadah. Sekiranya dananya banyak kanu ibadah di gedean. Lantaran dikadinyakeun pasti multi manfaat dari pakai ibadah. Komo lamun dana terbatas mana yang harus diprioritaskan gitu. Dalam kerangka afdoliyat lebih utama infakna kamu jahid fisabilillah dibandingkan dengan infak biasa gitu itu teh namanya afdoliyat. Nah, ini contoh sahih walaupun maknawi. Pentingna ada dalalah dan dawabit, ayat contoh yang tidak sahih. Klaim tahlil 1000 kali lebih utama daripada sholat sunat. Tah namana klaim tanpa dasar tidak boleh. Mengatakan tahlil 1000 kali lebih utama daripada sholat sunat tanpa dalil. Nah itulah pentingnya dalalah dan dawabit gitu. Untuk mengukur benar atau tidak klaim adanya afdoliyat. 2, yaitu konteks atau siaknas. Imam Asy-Syatibi memberikan panduan at-tabdilu yuhmalu ala ma yunasibul maqam. Penetapan keutamaan harus sesuai dengan konteks pembicaraan. Ya salah arti, per make hadis ieu saralah ieu teh. Apa hadisnya? Afdolul jihad kalimatu hakin inda sultanin jairin. Jihad paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa dolim. Dilepaskan dalam konteksnya padahal afdol teh sesuai konteksnya. Kumaha? Lamun keutamaan ini berlaku dalam situasi politik yang represif. Sebab lamun tadi terang-terangan belah sirah. Maka ada kalanya lain itu Abdul Keneh tadi nunjuk pedang hareupeun. Tak itu sok salah hadis ieu teh kitu. Jadi diumumkan dina situasi kumaha ge nepi ka teu meunang demo. Karena cek Nabi ge lebih utama langsung padahal ada konteksnya.
Jadi ada kalanya lebih utama ke pemimpin teh tuku ngomong disabet gitu. Siga mana? Siga sahabat ka Umar. Luruskan aku aing Umar nu ngaluruskeun lagi. Ku ieu itu contoh. Jadi ini ketika politiknya represif, tidak mungkin terang-terangan hareupeun. Tak orang kan jadi bebas. Padahal harus sesuai konteksnya. Namina siak. Siakunas gitu. Punten ya mah. Geus 10 tahun dakwah teh hayo we diusahakan. Dakwah mah kudu lemah lembut, telat lemah lembut ke 10 tahun mah kepret sekali-kali gitu. Nepi ka sieun rek nyalitakeun bid'ah oge. Bisi bubar tos sabaraha tahun ngaji di dieu 10 tahun atau 10 tahun mau diperende terus mah. Teh tidak sesuai konteks. Justru 10 tahun melila teuing. Kepretan gitu. Kan salah itu nempatkan abdol ya jadi mah tekenging keras gitu. Seberapa tahun teh keras nanti 15 tahun atau lain keras ya teh naon mau baliknya di cowok gado gitu sebetulnya. Oke, ini penting sebagai dawabit gitu karena menempatkan ini menjadi tidak proporsional bahaya. Nah ya, konteks siap. Ketiga, pertimbangan maslahat. Imam Ibnu Qayyim dalam I'lam Muwaqqi'in mengajarkan kita perlunya abdoliyah itu dawabit pertimbangan maslahat. Kata beliau, al-abdol makana a'doma naf'an wa adwama faidatan. Ukuran abdol itu adalah yang lebih besar manfaatnya dan lebih langgeng faidahnya. Contoh, sedekah jariah lebih abdol daripada sedekah biasa. Karena manfaatnya terus mengalir. Tarujukan teh hadis Muslim. Dalam kerangka ini, boleh jadi wakaf lebih utama daripada hibah. Gitu. Saya ulangi. Pertimbangan maslahat sebagai dawabit, maka keutamaan dilihat dari sisi apa? Lebih besar manfaatnya, lebih langgeng faidah. Contoh teh, sodakoh jariah lebih utama daripada sodakoh biasa. Karena sodakoh jariah akan terus-menerus mengalir dalam praktekna. Boleh jadi wakaf lebih utama daripada hibah. Karena hibah tidak selalu jadi sodakoh jariah. Lamun wakaf jadi sodakoh jariah. Di mana netep kena tekudu aya dalil dan geus diajar manhaj. Ieu mah ongko geus diajar dawabit, hayo we aya dalil gimana. Neneangan abdol eueuh san. Dibukaan nepi ka tamat Bulughul Maram 1000 terus habis. Kata-kata abdol hayo we salat jamaah nu meunang teh eta we hiji. Da apal ti baheula teh meme lahir hadis eta mah. Ternyata kumanhaj ini ukuran teh telah dawabit kitu. Jadi sesuatu menjadi abdol dalam kerangka dawabit aspek ketiga tingali. Mana nu lebih gede manfaatna, mana lebih langgeng kebaikannya gitu. Dah. Dawabit keempat mengulangi yang tadi itu yaitu perbedaan kondisi individu. Al-ikhtilaf al-ahwal. Berkenaan dengan dawabit yang keempat, Imam An-Nawawi menyatakan yakhtaliful abdol biikhtilafi ahwalil ibad. Keutamaan berbeda sesuai dengan kondisi hamba. Contoh, bagi orang sakit berobat lebih abdol daripada saum sunat. Saum sunat itu yang cager gitu. Ibu, kunaon ibu saum sunat hayang cager cenah ibu teh. Lain saum berobat, nya tetep boga duit matak saum, sugan teh ibadah saumna teh gitu. Sia orang mah lantaran teu boga duit. Jadi saum sunat
Maka bagi yang demikian berobat lebih utama daripada saum sunat. Gitu. Contoh lain, haji teh wajib tanpa membanding dengan pihak lain. Tapi ketika membanding dengan pihak yang lain, haji lebih afdol daripada sedekah. Karena selama dibalik, hayang we haji terus tatangga kalaparan dibanding nanti tepas. Hayang we umroh wae cenah eta tangga padahal salah menanding eta mah kitu kudu nama disanding. Tepas eta teh gitu. Jadi si pola nate kalekah pola ditanding antara umroh wae jeung tatangga kalaparan kudu nama disanding gitu. Nah itu penting untuk apa? Dalam kerangka qawaid atau dawabit abdoliyah dilihat dari al-ahwal. Ikhtilaful ahwal. Kemudian yang kelima sudah beres. Kita ambil beberapa contoh kasus ya. Ambil contoh kasus nih. Aplikasi dawabit dalam hadis. Misalkan hadis Abdolus Sholah. Ba'dal maktubah as-sholah fi jawfil lail. Sholat paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di tengah malam. Di sini menggunakan lafaz yang eksplisit atau tersurat, yaitu afdal. Jangan dilupakan ada konteks, yaitu ba'dal maktubah. Pertimbangan maslahah, sholat malam lebih sulit, sehingga pahalanya lebih besar. Nabat lebih utama, karena apa lebih utama nanti gitu. Dari aspek maslahat, yaitu pahala lebih besar karena sholat malam lebih sulit. Oke, itu namanya pasti, jelas, tegas, karena pakai afdol gitu. Tapi yang kedua, hadis dengan afdoliyah relatif. Contoh, sab'una alpan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisabit. 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Humul ladina layastarquna, yaitu mereka nutara di ruqyah. Sok di ruqyah. Teka asup. Ketika ada yang demikian, jadi afdol keneh teh di ruqyah. Lantaran nu di ruqyah mah cantang tu asup surga. Ta eta teh tidak mutlak, namina teh disebut teh afdoliyah relatif. Karena tidak sorry. Nah, itulah bedana. Jadi nu tadi aya afdol disebutna jelas, mun ceuk urang mah qot'i gitu. Qot'i dalalah. Yang kedua ada dhoni dalalah afdoliyah, henteu tegas gitu. Pada saat tidak tegas tidak boleh dimutlakan. Maka kemungkinan membuka ruang penafsiran atau multitafsir, no afdal wae dimungkinkan multitafsir keneh gitu. Sudah ya? Nah, karena sudah jam 11, karena geus perjanjian jeung orang soreang marek jam sabaraha we mimiti ngaji geusna kudu anger. Nah, dari berbagai penjelasan dapat dibuat kesimpulan dan rekomendasi, terutama bagi generasi baru Persatuan Islam. Tentang hukum afdoliyah dalam relasi dengan hukum taklifi. Oke, ini kesimpulan dulu, nanti rekomendasi. Kesimpulan berkenaan dengan status hukum afdoliyah. Afdoliyah bukan hukum mandiri. Jadi tidak menambah hukum dari yang 5. Melainkan penjelas atau bayan bagi hukum taklifi yang 5. Kayak penegasannya di 05 mana yang galibnya. Saya belum berani membatasi hanya di hukum A. Karena istiqrohnya harus terus. Tapi kalau menyebut biasana,
itu mah siap mengatakan begitu. Tapi lamun dipatok di numandu bunggul gitu. Itu masih butuh istiqrol lah. Beberapa tahun lagi. Dah. Yang kedua, berfungsi sebagai hierarki keutamaan dalam satu kategori hukum, yaitu sunnah berbanding sunnah yang lain. Maka tidak mungkin afdoliyat dibanding dengan hierarki yang berbeda. Antara sunnah jeung wajib mal mungkin aya afdoliyat. Saya ulangi, afdoliyat berfungsi pada hukum yang sederajat. Wajib jeung wajib, sunnah jeung sunnah. Mal mungkin afdol itu digunakan untuk yang berbeda hierarki hukum. Gitu tah. Sudah ya? Jadi berfungsi sebagai hierarki keutamaan dalam satu matra kategori hukum. Jadi sunnah jeung makruh matching dibanding afdol gitu. Kemudian aspek korelasi dengan hukum taklifi. Afdoliyah hanya berlaku pada hukum yang sudah masyru'. Seperti contoh tadi sholat Daud, saum Daud, tetap sunnah bukan wajib ketika diafdolkeun naik derajat. Hukumna henteu. Asalna sunat, pedah diafdolkeun rada naik ka wajib. Yang kedua, sholat tahajud tetap sunnah bukan pengganti sholat wajib. Kulantaran ibu mah tadi tiap wengi 1000 rakaat sholatna. Apakah bisa menggantikan sholat 5 waktu? Henteu. Angger weh gitu. Kemudian yang perlu ditegaskan bahwa afdoliyah tidak mengubah status hukum asal. Okay? Hanya menunjukkan prioritas amal. Yang ketiga, lingkup afdoliyah hanya berkisar pada sunnah mubah atau adanya khilafiyah. Gitu. Jadi andai kata tadi mau diadakan di wajib, maka sebanding dengan wajib lagi. Tapi kalau membicarakan secara umum hukum yang 5, maka golibnya hanya ada pada hukum sunnah atau mubah. Atau paling tidak hukum yang diikhtilafkan. Maka tidak berlaku untuk hukum wajib dan haram yang sudah pasti. Contoh. Subuh lebih afdol daripada duhur. Tidak boleh. Karena keduanya sama-sama wajib. 2. Tidak ada klaim berdusta untuk damai. Lebih utama daripada jujur nimbulkan sengketa. Dusta mah dusta we haram. Jadi berdusta untuk kedamaian lebih utama daripada jujur menimbulkan sengketa. Tidak boleh. Tidak tepat dinyatakan itu afdol. Naon dusta mah dusta we haram. Hanya engke kapan dibolehkan dusta gitu. Contoh-contoh. PR-nya PR. Nanti coba kita bedakan 3 nih. 1, kapan kadzibah. Yang kedua, kapan helah. Yang ketiga, tauriyah. Nabi Ibrahim ditanya, manehnya anu ngancurkeun patung, tinggal atuh saha nu nyepeng tadi kampakna. Cek, ari eta kadzibah, helah atau tauriyah. Ipis, bro. Batasna teh. Tapi lamun ku ilmu teh ipis. Anu ngaliwat. Begitu nangtung anu nyusul. Ai tadi aja jelema ye ka dieu teu aya. Ayeuna keur nangtung tadi mah keur diuk gitu. Kai deui geureuseuk. Kai deui tingali. Kai deui. Keur kieu anu ngaliwat. Begitu cengkat anu nyusul. Ditanya, ningal tadi jalma itu, henteu, da keur nangtung tadi mah keur diuk.
Tarinu kitu kadibah, helah atau PR-nya itu ipis. Kurang-kurang nama bisa tijali ke. Tapi lamun ku ilmu jadi tebal garisnya. Makanya ada 3 dusta yang dibolehkan oleh Ibrahim. Benar gitu kadibah eta gitu. Jadi satu tadi kadibah, helah, dan tauriah. Mata paling resep ketika enak ngabandungan perang urat saraf Iran jeung Israel. Terame jeung Israel nama ramena jeung Amerika. Wah eta teh bab helah tauriah teh luar biasa. Ngabandungan oh bahasana siga kieu yang disebut gaya diplomasi sea war gitu. Gitu ya. Sok apal teh lamun cek Khomeini mengatakan kieu atas izin Haidar. Haidar teh maksudna teh Ali bin Abi Thalib. Atas izin Haidar moal eureun terus ngarudal. Jadi geus mendapat izin dari Haidar. Haidar teh itu teh sebutan bagi Ali bin Abi Thalib. Kulantaran orang menggeus aya jaga jarak jeung Iran da Syiah nonton teh teu seru. Gitu ngan gemes we ka Israel lain karena simpati ka Iran. Peda gemes ka Israel anu wani ngepret gitu. Per gede bahasnya kan kayak kajian di penyerapan. Orang bahas eta tapi syaratna kudu aya rudal di hareup. Wah mah haream teh enggak bahas eta mah rudal. Jadi tidak boleh ada klaim berdusta untuk kedamaian lebih baik daripada kejujuran untuk sebuah sengketa. Itu kenapa ada dusta mah tetap haram. Nggak boleh gitu ada abdoliyat dalam urusan perkara yang haram. Kemudian syarat keabsahan abdoliyah yaitu harus didukung dalil sahih dengan lafaz yang tadi qot'i dalalah atau mantuk. Sorry, itu pasti aman. Tapi kalau tadi malhud, isyarah, masih dimungkinkan ada debat tebal. Abdoliyah nate tenenggel. Cek orang soreang mah jadi abdol nate tenotok kena babatok gitu. Cek si amah dirasa abdol, cek itu mah henteu. Tergantung nanti ketajaman dalam menangkap pesan, menangkap sinyal. Kemudian mempertimbangkan konteks maslahah dan kondisi individu seperti yang tadi direkomendasikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sudah, itulah kesimpulan sementara yang bisa disampaikan. Adapun rekomendasi, terutama bagi antum generasi baru, yang harus pertama dilakukan untuk menetapkan abdol dan tidak, langkah verifikasi ini dulu. Yaitu cek lafadznya. Kan tadi sepakat menyebut abdol tidak boleh tanpa dalil kan. Begitu ayat dalilnya diverifikasi. Bagaimana lafadznya? Apakah sorry, isyarah, ibarah gitu. Tegas atau samar. Yang kedua yang tadi analisis konteks nas atau siyak. Yang ketiga pertimbangkan maslahat dan kondisi individu. Rekomendasi kedua, jangan menetapkan abdoliyah tanpa dalil sahih. Contoh keliru, yaitu menetapkan zikir ini lebih abdol daripada maca Quran. Karena tidak ada dasar, itu bisa jadi gulu kalau jadi penetapan. 3, bagi ulama dan peneliti. Ini rekomendasi nih. Hindari generalisasi abdoliyah tanpa analisis dalil dan konteks. Mungkin bakal jadi loba abdol gitu. Karena tidak dianalisis dalil dan konteks. Kemudian gunakan istilah abdol hanya untuk amal yang jelas dalilnya. Seperti tadi sunnah lawat sunnah, tahajud dengan rawatib, mubah dengan mubah. Seperti makan kurma lebih abdol daripada makan lain tadi cek katanya PR. Contoh-contoh. Baheula mah tara nyebut abdol madu tapi saprak dagang madu sok loba abdol madu gitu. Asli da baheula mah tara saprak dagang madu jadi loba ngadalil utama madu. Ta eta mah lain ngamalkeun abdoliyah gitu eta mah.
Nah ya. Jadi ngabanding jeung habatus sauda ribut we tungtungna teh. Mana lebih utama habatus sauda teh dalilna gitu. Madu teh dalilna make Quran madu mah gitu kan. Si orang lain ngabandungin dia dalalah eta mah gitu, perang dagang. Gitu, make abdoliyah. Jadi abdoliyah alat legitimasi gitu. Kemudian bagi muslim awam, nah, umat muslim awam mah tong sok loba neangan abdol. Nu pokok kewajiban lakukan. Syariat laksanakan tong sok loba nimbang abdol. Saprak loba nimbang jadi kedua. Utamakan kewajiban sebelum mencari yang abdol. Contoh, jangan tinggalkan sholat wajib untuk sholat sunat. Sholat sunat diudag, dah yang abdol wajib jadi poho. Nah, waktuna sholat wajib leneng. Ya. Nah, kamari oh iya punten ya. Tang beja-beja memulai streaming. Sing husnudon ka jelema. Aya patarosan. Saumur hirup tara Jumatan. Begitu id hari Jumat, manehna salat id ngarah ke Jumatan. Sagede kerasa. Sapa poe tara Jumatan. Begitu id hari Jumat, manehna salat id ngarah ke Jumatan. Cek anak teh, gimana orang seperti itu tong sok suudon ke jelema teh gitu. Minimal manehna ge hayang boga di akhirat catatan pernah teh Jumatan sekali make dalil gitu jeung urang teh. Sok suudon wae teh ka jelema teh gitu. Nya teh da tiap waktu tara Jumatan. Begitu id hari Jumat jadi ribut manehna teh kitu. Nah, urang id ngarah teh Jumatan. Kapan tara Jumatan unggal poe oge. Tatong kitu ceuk teh mikir teh husnudon. Naon kitu-kitu oge hayang boga catatan pernah teh Jumatan make dalil sakali gitu. Tah kitu. Sudah ya. Kemudian pahami realitas abdoliyah. Apa yang abdol bagi satu orang belum tentu abdol bagi yang lainnya. Ada yang abdol bagi dirinya jihad dengan jiwa, ada yang abdol bagi dirinya jihad dengan harta. Nah, tadi teh ya mampu jadi Abdurrahman bin Auf tong nurutan Bilal. Bilal mah memang tiket. Nah, ku kitu kusukur wudu. Ya mah harta loba, tanaga bedas, jol ngajukeun tiket. Nah, yang ku wudu wae. Teu matching. Teu abdol keur diri anjeun mah lamun kitu karena anjeun punya tiket yang lain. Itu ya. Kade gandur brigade jong hayang surgana ku sukrul wudu teu abdol gitu. Kemudian dalam fikih kontemporer abdoliyah harus adaptif dengan realitas. Contoh, sedekah kepada keluarga itu terlebih utama daripada orang jauh. Di Quran wa atadal kurba, di hadis diterangkan antara lain dalam riwayat Imam Tirmidzi, menuntut ilmu syar'i lebih afdol daripada ibadah rutin tanpa ilmu. Rajin ibadah, nah tapi teu make ilmu masih lebih utama tadi teu ngamalkeun tadi ibadah karena keur menuntut ilmu. Itu sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, inilah akhir dari kajian kita. Yang belum saya bahas, yaitu relasi dan korelasi antara abdoliyah dengan rukhsah. Karena waktu tidak mencukupi, biar nanti panitia terserah. Kalau dianggap cukup karena lebih mudah memahami rukhsah dengan abdoliyah, tak usah dibahas. Yang pasti tadi tentang katibah, tentang helah dan tauriyah itu juga penting untuk disampaikan. Barangkali inilah akhir dari kajian. Sebagai penutup, ingat bahwa abdoliyah adalah alat untuk optimalisasi ibadah, bukan pembuat hukum baru. Itu kata kunci itu. Saya ulangi, abdoliyah adalah alat untuk optimalisasi amal, optimalisasi ibadah, bukan pembuat hukum baru.
Tampaknya nasihat Imam Malik sangat relevan untuk direnungkan. Menutup kajian ini karena hujan tak pernah berhenti. Al-kalam fit tabdil kal kalam fit tahlil wa tahrif. La yuqbalu illa bidalilin. Al-kalam fit tabdil, pembicaraan tentang penetapan afdol. Sebetulnya tidak beda seperti pembicaraan tentang penetapan halal dan haram. Yaitu la yuqbalu illa bidalil, tidak diterima tanpa dalil. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan paling tidak memberikan semacam frame dan koridor agar kita apik dalam menetapkan satu amal afdol atau tidak afdol. Dalilah yang harus menjadi patokan. Yang kedua, geus tepat ijtihad urang teh, tepat menentukan saprak tepat kalakah males. Nya siga harita ieu mah punten eueuh di soreang mah. Margi saum sunat teh hadisna diperdebatkan, saprak diperdebatkan, jadi henteu saumna. Saum naon? Saum Syawal. Sabaraha kali deui? 6 hari deui. Kita gitulah. Saya kira demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.